Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menghirup udara segar hingga saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eka Ratri Nur Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya Yudhistira Dwi Cahyono Putra dengan NIM 21314 0714 111096 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Semiotika Scriptwriter pada rancangan film Sexual Harassment in All Gender. Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan dan kebaikan ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Banyak orang berlomba-lomba melakukan kegiatan hal yang baik, tapi juga banyak orang tega melakukan kejahatan-kejahatan. Di Indonesia sendiri banyak sekali macam-macam kejahatan, mulai dari pembunuhan, penipuan, pencurian, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual ini merupakan salah satu kejahatan yang masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dan diliput dari data Komnas Perempuan, menunjukkan pelaku kekerasan seksual ini merupakan teman korban sendiri, tetangga korban sendiri, orang tidak dikenal, atau bahkan hingga atasan kerja korban sendiri. Sehingga tidak ada tempat aman bagi perempuan atau orang-orang yang ada di Indonesia saat ini. Maka tidak heran Indonesia saat ini dilabeli darurat kekerasan seksual. Dan hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk masyarakat Indonesia agar lebih terbuka soal sexual harassment. Kasus kekerasan seksual ini kerap terjadi di berbagai waktu, tidak hanya malam hari, namun pagi dan siang hari juga tidak menutup kemungkinan para pelaku seksual melakukan kejahatan seksual. Tidak peduli tempat sepi atau ramai, pelaku seksual akan terus melakukan kejahatan kekerasan seksual ini dimanapun dan kapanpun itu berada. Lalu penyuluhan kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari penyuluhan secara langsung ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Lalu pada era-era sekarang banyak penyuluhan kekerasan seksual melalui media sosial, melalui platform media seperti TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan macam-macam platform lainnya. Namun ada salah satu media yang menjadi cara kreatif para orang-orang yang ada di Indonesia untuk menyampaikan penyuluhan terkait isu-isu seperti ini, salah satunya isu kekerasan seksual, yaitu melalui pembuatan film layar lebar Indonesia. Banyak para produser dan penulis ini mengangkat cerita-cerita dari kehidupan nyata atau cerita apapun itu yang menyinggung isu soal kekerasan seksual dan isu-isu lainnya. Namun pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait film yang mengangkat isu-isu kekerasan seksual. Lalu peran film sendiri ini di era sekarang itu tidak hanya untuk menghibur, tapi juga sekaligus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena menurut survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, terdapat setidaknya 67% pemuda Indonesia ini menonton film nasional dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal itu membuktikan tingginya antusiasme masyarakat kepada industri perfilman. Dilansir dari latar belakang tersebut, maka muncullah dua rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Itu yang pertama, mengapa penyuluhan terkait kekerasan seksual ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat, dan mengapa scriptwriter ini dikatakan penting pada produksian sebuah film. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan awareness kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga memberikan gambaran kepada para penulis naskah agar membuat skrip yang baik dan agar bisa pesan yang disampaikan itu langsung masuk ke para penonton dan masyarakat Indonesia. Lalu selain itu, manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu tentu membuat masyarakat lebih aware lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan para pembuat film, terutama para scriptwriter, agar membuat skrip yang lebih baik, agar informasi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh produser dan penulis itu bisa sampai dengan tepat ke masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini terdapat 3 kajian pustaka dengan poin-poin di dalamnya.
Yang pertama itu terkait kekerasan seksual, ada 2 subbab di dalamnya. Yang pertama itu faktor terjadinya kekerasan seksual ini ada 2, ada faktor intern dan faktor ekstern. Lalu dampak dari kekerasan seksual ini adalah rasa pengkhianatan kepada korban, perasaan lemah, post traumatic stress disorder kepada korban, dan juga hingga memicu gejala fisik pada korban. Lalu pada poin peran film dalam pemberian informasi, terdapat 1 subbab di dalamnya, yaitu contoh dan dampak film Indonesia dengan isu kekerasan seksual. Salah satu film yang ramai belakangan ini yaitu adalah film Penyalin Cahaya, dan film ini sangat memberi peluang untuk mencegah kekerasan seksual yang ada di Indonesia karena memberikan pesan-pesan dari kehidupan sehari-hari agar masyarakat Indonesia lebih awareness kepada kejahatan kekerasan seksual ini. Lalu pada poin scriptwriter, ada 1 subbab di dalamnya yaitu cara membuat skrip yang baik. Selain membuat skema yang lengkap dari pembuatan scriptwriter, cerita dan isi dari naskah ini harus dibuat sedemikian rupa agar tidak membosankan bagi penonton, tapi pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai kepada penonton dengan tepat. Lalu metode penyelesaian yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama dari pendekatan penelitian. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pada tugas akhir ini. Lalu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi-informasi melalui platform media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti ini kurang lebih 4 bulan, terhitung dari September 2022 hingga Desember 2022. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada 2, yaitu kuesioner dan juga dokumentasi. Dokumentasi melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Lalu analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yang dimana data-data itu bersifat angka dan juga statistik. Lalu pada hasil dan pembahasan, pengumpulan data ini merupakan menggunakan beberapa sumber literatur dan juga dokumentasi dan pencarian-pencarian di internet melalui website, YouTube, dan lain-lain. Dan dapat disimpulkan hasil dan pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama pada poin rumusan masalah mengapa penyuluhan terkait kekerasan seksual ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama itu pelaku kekerasan seksual pada anak. Di era sekarang, bahkan dari dulu, pelaku kekerasan seksual itu tidak memandang mau anak kecil, mau orang dewasa. Semua kalangan itu bisa kena, baik perempuan, baik laki-laki, mereka semua bisa kena kejahatan kekerasan seksual. Lalu poin kedua adalah penyuluhan kekerasan seksual secara langsung yang sudah dilakukan sejak zaman dulu dengan penyuluhan secara langsung ke setiap daerah. Dan pada era sekarang ini penyuluhan kekerasan seksual bisa dilakukan melalui media sosial. Lalu pada poin keempat ini penyuluhan kekerasan seksual melalui film pendek. Banyak film-film pendek yang mengangkat soal isu kekerasan seksual dan memenangi berbagai festival. Dan terakhir adalah film layar lebar Indonesia yang mengangkat tentang isu kekerasan seksual. Seperti 2 film terakhir yang bisa dikatakan berhasil mengambil hati masyarakat dan memberikan pesan-pesan baik kepada masyarakat dengan film berjudul Penyalin Cahaya dan Dirnatan Thank You Salma. Lalu pada hasil dari rumusan masalah mengapa scriptwriter ini dikatakan penting pada produksi sebuah film, terdapat 3 poin pembahasan di dalamnya. Yaitu yang pertama, komponen penting pada penulisan naskah. Tentu komponen dari sebuah skrip itu harus bagus dan sedemikian rupa agar ketika produksi itu bisa terjalankan dengan lancar. Lalu hal yang harus ada di dalam skrip itu tentu poin-poin di dalamnya seperti scene, shot, adegan, dialog, dan banyak lagi semacamnya. Dan yang terakhir ini langkah yang perlu dilakukan untuk scriptwriter agar bisa menulis naskah yang baik, yaitu banyak-banyak membaca atau menonton referensi film, entah itu dari film-film anime, film
Korea, film Jepang, film Indonesia, film Barat atau film apapun itu harus banyak referensi film agar bisa membuat naskah film yang baik dan inovasi. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah awareness terhadap kekerasan seksual itu harus lebih ditingkatkan lagi, dan penyuluhan kini tuh bisa melalui film, tidak hanya penyuluhan melalui secara langsung ataupun media sosial, tapi melalui film juga bisa sampai pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan melalui film ini terlihat lebih modern karena visualisasi yang baik dan penulisan naskah yang baik, tentu pesan akan bisa lebih sampai kepada masyarakat. Lalu saran untuk penelitian ini adalah data dan fakta yang dikumpulkan harus lebih banyak, setidaknya agar dapat memperkuat hasil penelitian, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti harus beragam, tidak hanya melalui dokumentasi tapi melalui kuesioner dan observasi dan lain-lain agar bisa memperkuat hasil penelitian dari penelitian ini. Dan mungkin sekian pemaparan hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yudhistira Dwi Chandra Putra, pamit undur diri, terima kasih.